Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-150. Kita akan sama-sama mengkaji tentang salah satu filsafat etika yang paling mudah. Saya sebut bahwa filsafat ini nggak usah dipelajari juga orang udah paham. Jadi tiba-tiba paham aja, tring kayak ilmu laduni gitu. Tetapi filsafat ini sering disalahpahami oleh orang sebagai upaya menghambur-hamburkan kekayaan, bersenang-senang, ya kayak gitulah. Padahal filsafat ini jauh dari gagasan itu. Jadi sekarang yuk kita bahas. Baraya, mari kita menghayal tentang kehidupan 5 abad sebelum Masehi atau 4 abad sebelum Masehi. Dulu di Yunani enak, tidak ada polusi, kan zaman dulu ya, tidak ada sampah plastik, udara bersih, sungai bersih, dan orang-orang biasa telanjang dada tapi cuman pakai selempangan doang gitu ya. Ya di Yunani zaman dulu, bayangin aja. Di situ ada salah satu majelis yang sangat terkemuka dan menjadi salah satu cikal bakal dari sekolah, namanya Majelis Sokrates. Sokrates nanya sama murid-murid dan teman-temannya, menurut kalian apa yang salah ya kan Sokrates jadi Sunda. Menurut Baraya apa yang paling penting, apa yang paling baik untuk kehidupan manusia? Banyak jawaban yang muncul di situ dan akhirnya ada juga yang menyampaikan bahwa yang paling penting buat manusia itu adalah kebahagiaan, kesenangan. Pendapat ini kemudian dibahas lebih panjang lagi, tapi hanya hari itu saja. Hari-hari berikutnya ya bahasan yang lain lagi. Tetapi orang yang menjawab itu juga sesungguhnya adalah seorang filosof dari Libya. Namanya Aristippus, tapi biar keren kita ganti namanya jadi Aristippus. Si Aristippus ini juga adalah seorang filosof Libya yang juga sebenarnya sangat tidak terkenal di Libyanya karena gagasan-gagasannya yang dianggap terlalu badaniah, terlalu duniawi gitu. Jadi ketika dia menyampaikan bahwa yang paling baik buat manusia itu adalah kesenangan, maka itu juga sebenarnya tidak terlalu populer. Tetapi sekitar 100 tahun kemudian muncul tokoh filosof berikutnya yang lebih terkenal dan lebih besar. Namanya adalah Epicurus. Jadi tadi namanya Aristippus, sekarang Epicurus. Jadi semuanya gitu ya musuh saya, kan saya gembul. Epicurus ini lebih dikenal karena lebih mengejawantahkan tentang apa yang dimaksud dengan hedonisme, apa yang dimaksud dengan kesenangan, bahwa tujuan bahkan motif manusia untuk melakukan segala hal itu semestinya adalah kebahagiaan, kesenangan, kedamaian. Tidak seperti yang dikemukakan oleh tokoh sebelumnya. Epicurus mengatakan bahwa kebahagiaan yang dimaksud tidak harus kebahagiaan badania, tetapi kebahagiaan rohaniah juga. Maka dia menganjurkan seperti ini, hidup manusia itu adalah untuk bersenang-senang, tetapi untuk mencapai kesenangan manusia harus menghemat kesenangan itu. Saya sangat suka makan batagor. Batagor adalah kesenangan atau memberikan kesenangan buat saya. Maka gimana cara agar saya menikmati batagor itu? Kata Epicurus, makanlah dengan pengendalian. Kalau tidak dikendalikan, misalkan makan terlalu banyak, maka batagor yang nikmat itu menghasilkan ketidaknikmatan. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan hedonisme itu bukan hanya bersenang-senang, tetapi mencapai kesenangan, salah satu tipsnya adalah dengan cara mengendalikan kesenangan itu. Bahkan kemudian dilanjutkan sama Epicurus, bukan hanya dikendalikan tetapi juga dihemat. Maka sangat berbeda sekali antara gagasan hedonisme yang dulu dipaparkan oleh Epicurus dengan yang sekarang kita bayangkan tentang hedonisme. Tapi itu juga sebenarnya bukan masalah karena memang murid-murid Epicurus menerjemahkan gagasan gurunya itu adalah dengan bersenang-senang. Tapi filsafat etika yang sangat mudah ini juga tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Selama berabad-abad ngamplang saja, biasa muncul satu sedikit-sedikit. Sampai di dunia modern juga misalkan John Stuart Mill muncul, tapi kan kita gak banyak kenal dia gitu, khususnya untuk orang yang tidak belajar filsafat. Dan Onfray misalkan yang sekarang berusaha untuk menghidupkan lagi juga kita tidak terlalu kenal itu. Nah, tapi apapun itu, sekarang saya akan bawa Baraya bukan pada teori-teori filsafat, tapi pada realitas tentang hedonisme. Jadi begini Baraya, manusia itu makhluk hidup. Bagaimana agar manusia bisa tetap hidup? Caranya adalah dengan membunuh makhluk yang lain, membunuh makhluk hidup yang lain. Manusia itu hidup, dia berkebutuhan. Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Dia harus mengambil dari kebutuhan orang lain atau pihak lain.
Ini prinsip hidup, kita tidak bisa menyangkal ini karena kenyataannya begitu. Kalau kita mau makan, kita setidak-tidaknya harus membunuh padi, kita harus membunuh ayam, kita harus membunuh sapi, dan lain-lain. Maka kehidupan di seluruh dunia juga berjalan dengan mekanisme seperti itu. Ini juga berlaku untuk ekonomi. Ada satu prinsip ekonomi yang tidak akan dijabarkan sama guru ekonomi manapun di seluruh dunia, yaitu bahwa kalau Baraya mau kaya, Baraya harus memiskinkan orang lain. Itu nggak disebutkan dalam pelajaran-pelajaran ekonomi kan? Nggak mungkin disebutkan. Tapi itulah realitasnya. Hukum alam sebenarnya berlaku juga untuk manusia dulu. Jadi manusia itu hanya bisa hidup kalau dia membunuh makhluk lain. Tetapi dengan demikian, karena dia ada dalam hukum alam, maka manusia pun harus siap-siap. Dia harus mati dibunuh oleh hewan lain untuk bisa mempertahankan kehidupan hewan lain yang dimaksud itu. Itulah hukum alam di masa lalu. Tetapi kemudian manusia menjadi terlalu superioritas, menjadi terlalu kuat. Jadi manusia yang awalnya hanya Homo sapiens atau Homo erectus berubah menjadi Homo sapiens, kemudian sekarang menjadi Homo deus. Manusia bisa merekayasa segalanya. Manusia bisa merekayasa semua yang diciptakan oleh Tuhan untuk mereka. Jadi misal begini, dulu kita hanya makan nasi, padi, tapi padi sekarang itu sudah direkayasa, tidak lagi dalam tanda kutip ya, tidak lagi menjadi ciptaan Tuhan yang sesungguhnya, tapi sudah mengalami rekayasa genetik sehingga tumbuhnya lebih cepat, dagingnya lebih berisi, dan lain-lain. Begitupun ayam negeri, ayam boiler. Ayam itu seharusnya bisa hidup puluhan tahun atau belasan tahun, dan dagingnya alot, tapi manusia merekayasanya sehingga ayam itu bisa siap potong hanya dalam waktu beberapa puluh hari saja. Nah, begitulah manusia. Manusia telah merekayasa alam sedemikian rupa sehingga dia menjadi Tuhan. Semua yang direkayasa sama Tuhan, direkayasa ulang sama manusia. Karena manusia butuh hidup dan hidupnya lebih enak. Jadi begini, ada cerita kalau seluruh makhluk hidup di dunia itu untuk bisa menjadi hidup, untuk mempertahankan hidup, dia harus membunuh organisme lain atau pihak lain. Nah, manusia sekarang sudah melampaui itu. Manusia sekarang untuk bisa bahagia, dia harus membunuh makhluk lain. Misal begini, kita bisa saja makan nasi setiap hari sudah cukup, atau jagung saja sudah cukup, atau yang semacam itu. Kita bisa membatasi pembunuhan kita pada makhluk lain. Tapi kan kita tidak mau. Kita pengennya ikan, kita pengen pindang, kita pengen kerang, kita pengen ini itu. Sehingga itu bukan buat bertahan hidup ya. Itu untuk kesenangan lidah kita, kesenangan perut kita, kesenangan lemak kita. Nah, untuk itu maka kita banyak makan dengan cara membunuh lebih banyak, baik dalam skala maupun variasinya. Kan begitu. Jadi sekarang tujuan manusia bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk mencapai kebahagiaan. Hukum moral yang kita kenal sekarang, mau berlandaskan agama, mau berlandaskan hukum formal, mau berlandaskan adat, dan lain sebagainya, itu bermula dari kebutuhan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu adalah motive of everything. Semua yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan atau menghindarkan kita dari rasa sakit. Semuanya. Misal begini, kenapa Baraya harus sekolah? Karena Baraya percaya bahwa kalau sekolah, di masa depan Baraya akan tertolong dari penderitaan atau Baraya akan mencapai satu kebahagiaan. Kan begitu. Kenapa Baraya nonton video ini misalkan? Karena Baraya percaya kalau nonton video ini Baraya akan mendapatkan sesuatu. Jadi semua motif yang dilakukan manusia itu adalah untuk mencari kebahagiaan itu atau untuk menghindarkan diri dari rasa sakit. Nah, kemudian Baraya pacaran misalkan. Baraya memilih siapa? Baraya akan memilih orang yang menurut Baraya mengerti aku, mengerti kebutuhan aku, memberikan aku, percaya padaku, senang padaku, mencintaiku. Jadi semua halnya tentang aku. Jadi Baraya mau melakukan apapun tujuannya adalah untuk diri sendiri. Misal begini, Baraya foto kelas. Dulu kan pernah foto kelas ya, kalau yang sekolah. Jepret. Kemudian si emang sekolahnya itu punya 4 atau 5 lembar. Nih milih yang mana yang mau dicetak. Baraya pasti memilih yang foto Baraya paling ganteng atau paling cantik di situ. Gak peduli yang lain jelek, kalau itu yang paling gantengnya Baraya di situ, maka Baraya udah ini aja yang cetak. Kata teman yang lain, jangan yang ini aja, aku di situ jelek dan sebagainya. Adu egoisme. Tetapi prinsipnya adalah bahwa Baraya itu semuanya egois. Misalkan yang lain begini. Menghina itu sama buruknya dengan memuji. Dan memuji itu sama baiknya dengan menghina. Ketika ada hinaan sampai pada seseorang,
Seseorang yang baik itu mungkin akan mencerna hinaan itu sebagai motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Ada banyak orang yang dihina, dijelek-jelekin, tapi dengan itu dia akhirnya bisa mencapai prestasi yang besar. Begitu kan? Begitupun sebaliknya, ada pujian. Pujian itu baik. Kata orang, sebagian besar orang bilang pujian itu baik. Tapi banyak orang ketika dipuji, dia akhirnya berhenti untuk belajar. Wah, kamu mah pinter, kamu mah cerdas, kamu mah hebat. Dari situ dia mengatakan bahwa dirinya memang hebat. Ketika ada orang yang menghina sedikit saja, kamu bodoh, belajar dulu sana, dia langsung tertegun, dia nggak tahu apa-apa soal saya. Jadi banyak pujian yang akhirnya meruntuhkan mental seseorang, dan banyak hinaan yang justru sebaliknya. Nah, tapi kenapa masyarakat luas bilang bahwa pujian itu baik, hinaan itu buruk? Karena semua orang sepakat bahwa egoisme untuk mencapai kebahagiaan itu yang paling penting. Sehingga karena pujian itu melambungkan ego kita, maka kita anggap itu baik. Dan hinaan kita anggap itu buruk karena menjatuhkan kebahagiaan dan egoisme kita. Coba sekarang Baraya lihat, siapa orang yang menurut Baraya baik? Pasti yang dimaksud dengan orang baik itu orang yang berderma, yang memberikan keuntungan kan? Orang yang ramah dan murah senyum, memberikan keuntungan kan? Maksudnya tidak memberikan rasa sakit, minimal tidak mengancam. Iya, semua hal tentang baik buruk itu diukur dengan keuntungan dan kerugian. Apakah dia membahagiakan kita secara ego atau tidak? Ini adalah landasan dari filsafat moral di seluruh dunia. Kenapa orang tidak boleh membunuh? Karena itu menyakiti, itu menghilangkan hak, menghilangkan kesempatan manusia untuk melakukan karya bla 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 bla. Kenapa orang lain tidak boleh mencuri? Karena mencuri merugikan orang lain, merugikan. Semua hal di dunia tergantung dengan keuntungan dan kerugian. Kenapa Baraya sholat? Karena dengan itu Baraya percaya Baraya akan terhindarkan dari cerita yang sangat buruk, dan Baraya bisa mendapatkan imbalan yang sangat baik gitu. Karena moral itu sepenuhnya tergantung pada keuntungan dan kerugian, maka kita bisa melihat satu fenomena zaman sekarang. Misalkan begini, seks bebas atau seks pranikah, atau bahasa kasarnya berzina gitu ya. Dulu berzinah itu sangat diharamkan. Di seluruh dunia ditentang, tidak boleh melakukan hal seperti ini. Misalkan begitu. Tetapi sekarang orang-orang barat banyak yang mengatakan itu hak setiap manusia. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada moral yang berubah di barat ya? Kita belum. Tapi di barat kenapa ada yang berubah seperti itu? Karena orang-orang barat itu keuntungan dan kerugiannya sudah dikalkulasikan. Dulu berhubungan seks sebelum nikah itu berbahaya, akan merugikan salah satu pihak, biasanya pihak perempuan. Kenapa? Karena seks dan reproduksi di zaman dulu itu bersatu. Itu adalah konsekuensi. Kalau seks pasti terjadi reproduksi. Kalau reproduksi terjadi di luar kondisi ekonomi yang memadai, maka itu akan sangat merugikan pihak perempuannya. Maka berzinah itu atau seks sebelum nikah itu sangat diharamkan. Tetapi zaman sekarang, seks dan reproduksi itu sudah bisa dipisahkan. Ketika berhubungan seks tidak harus menghasilkan reproduksi. Karena itu moralnya, ternyata tidak dirugikan apapun, tidak ada satupun pihak yang rugi gara-gara seks bebas. Maka sekarang banyak orang yang bilang, ya seks bebas aja, biasa aja, zaman sudah berubah. Nah, zaman sudah berubah maksudnya adalah moral yang sudah berubah. Kenapa moralnya sudah berubah? Karena yang menjadi landasannya, yaitu untung dan ruginya itu sudah berubah pula. Saya tidak akan sampaikan bahwa apa yang saya paparkan ini benar. Baraya silahkan cek sendiri dalam dunia realitas. Saya ambil contoh lain tentang betapa moralitas itu terkait dengan untung dan rugi. Ada orang yang demo. Pernahkah Baraya menemukan ada orang yang demo? Turunkan gaji kami. Bulan lalu gaji kami sudah naik. Masa sekarang naik lagi? Ada Baraya yang demo seperti itu? Tidak ada. Kenapa orang lain demo? Karena dia dirugikan. Kalau dia diuntungkan, dia tidak akan demo walaupun keuntungan itu didapat dengan cara yang salah. Tidak akan ada yang demo. Misalkan, naikkan harga-harga, naikkan sembako-sembako. Kan kalau harga sembako itu naik, maka petani lebih diuntungkan kan? Tetapi kita tidak peduli dengan itu, kita pengen tentang kebahagiaan diri kita sendiri. Kalau ada harga yang naik, kitanya rugi. Maka turunkan harga-harga. Demonstrasi itu menurunkan harga dan menaikkan gaji. Gak ada cerita yang sebaliknya. Walaupun misal begini, kita tahu subsidi BBM itu buruk sekali. Kita tahu, tapi kita gak peduli karena ego kita. Turunkan harga BBM.
Bagaimana dengan solidaritas? Kan kita harus solider. Solidaritas itu wujud dari ego kita. Kalau kita solider, kita bisa melakukan satu hal dengan lebih ringan. Kalau solidaritas, kita bisa mengurangi ancaman karena banyak kan. Kalau kita solider, ancaman pada diri pribadi kita menjadi jauh lebih sedikit. Misalkan kita ada 10 orang, ada satu macan di sana. Si macan itu kemungkinannya menjadi 1:10 untuk bisa makan kita. Tapi kalau kita sendirian, kita 1:1, kemungkinannya pasti kita yang dimakan sama si macan. Jadi solidaritas itu wujud dari egoisme komunal kita. Nah, inilah maksud saya tadi Baraya, bahwa filsafat etika hedonisme itu adalah filsafat yang paling mudah dipahami. Bahkan seandainya saya tidak cerita seperti ini pun, Baraya akan melihat realitas dunia manusia di dunia sekarang melakukan hal seperti itu gitu. Kita sekarang melakukan segala sesuatu demi ego. Oke Baraya, itu saja. Saya tidak menceritakan apa yang menurut saya benar, tapi apa yang saya lihat di dunia nyata. Jadi kalau Baraya mau membantah, jangan bantah dengan kata-kata, tapi bantah dengan realitas. Karena realitas hanya bisa dikalahkan oleh realitas yang lain. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silakan simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.